berdoa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Mbak Aulia. Duduk siap, berdoa mulai, berdoa selesai. Amin. Nah, sekarang coba ditengok kanan dan kirinya anak-anakku semuanya. Kira-kira ada nggak yang kalian masuk? Siapa yang tidak masuk? Ada. Saya. Kenapa mereka tidak masuk hari ini? Yang di jalan-jalan. Mbak Yanti jalan-jalan. Kalau Mbak Lia? Tapi ada surat izinnya semua ya. Anak-anakku yang sedang sakit, marilah kita doakan semoga mereka bisa segera sembuh dan bisa belajar bersama di kelas ini. Amin. Nah, sekarang coba anak-anakku semuanya perhatikan gambar di depan ini. Kira-kira pada pagi hari ini perasaan kalian digambarkan oleh emoji yang warna apa? Hijau tua. Ada yang kuning, siapa yang warna kuning? Kenapa Mbak Lia ada warna kuning? Habis dimarahin ibu. Habis dimarahin. Ada yang warna merah hari ini? Aku kenapa warna merah? Karena tadi habis berantem sama Nabila, Bu. Gak boleh ya, berantem sesama teman harus selalu akur dan saling rukun. Nah, marilah anak-anak semuanya kita menyanyikan lagu nasional Berkibarlah Benderaku untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Ayo anak-anakku bisa berdiri semuanya. Nah, sudah selesai. Kita duduk kembali. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tata tertib di kelas 5 ini. Yang pertama, anak-anak harus datang tepat waktu dan harus membawa perlengkapan belajar. Kemudian anak-anak juga harus menghormati proses belajar, tidak boleh ramai sendiri, tidak boleh membuat kegaduhan, dan anak-anak semuanya tidak boleh makan dan minum selama pembelajaran di dalam kelas. Tapi kalau minum air putih saja boleh. Bisa disepakati anak-anak? Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita tepuk terlebih dahulu untuk menambah semangat anak-anakku pada pagi hari ini. Nah, nanti kalau Ibu bilang tepuk kelas 5, nanti kalian menjawab di setiap huruf yang ada di dalam situ ya. Siap anak-anakku? Siap. Baik. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semua hebat. Nah, siapa yang ingat di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai materi apa? Penyebaran dan kebersihan masyarakat. Nah, sekalian anak-anakku semuanya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi mengenai peran dan tugas di lingkungan masyarakat, di mana setiap orang itu memiliki pekerjaan dan saling membantu agar kebutuhan hidup mereka itu dapat terpenuhi bersama. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Ada bilang. Nah, di sini ada gambar nasi dan roti, kemudian seragam, dan ada anak yang sedang menonton televisi. Nah, kira-kira siapa yang tadi pagi sarapan? Sarapan, tapi sarapan roti. Sarapan roti ya, dan sarapan nasi goreng. Nasi goreng. Telur ceplok. Nasi tela. Nasi tela nggak apa ya, yang penting sarapan biar kita bisa makan ya, bagus sekali. Nah, betul. Kemudian juga anak-anakku kalau sekolah itu berpakaiannya biasanya berpakaian bebas atau menggunakan seragam. Seragamnya harus rapi dan tidak boleh bajunya dikeluarkan. Harus rapi dan tidak boleh dicoret-coret juga ya anak-anak. Nah, kemudian siapa yang setiap hari Minggu biasanya menonton kartun di televisi? Biasanya kalau setiap minggu nonton TV ya. Nah, kira-kira anak-anak ada yang tahu bagaimana proses yang terjadi sehingga nasi dan seragam atau televisi itu bisa kita gunakan dalam sehari-hari? Ada yang tahu nggak ya kira-kira? Tidak. Kenapa, Bu? Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Nah, untuk yang pertama ini ada akan Ibu jelaskan mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu nanti anak-anak dapat mengetahui jenis kegiatan ekonomi, ada produksi, distribusi, dan konsumsi beserta pelaku kegiatan ekonomi tersebut di lingkungan. Kemudian anak-anak juga akan mengetahui keterkaitan antara kegiatan ekonomi tersebut, dan anak-anak nanti juga
nanti anak-anak juga akan bermain media papan interaktif dan juga akan mengerjakan LKM bersama kelompoknya masing-masing, dan juga nanti anak-anak akan mengerjakan LKM dan juga soal evaluasi. Nah, untuk itu sekarang kita masuk ke materinya. Nah, jadi pada intinya pembelajaran kita hari ini, kalau jenis kegiatannya adalah produksi, maka pelaku ekonominya disebut apa? Produsen. Kemudian kalau kegiatan ekonominya adalah distribusi, disebutnya pelaku ekonominya Distributor. Kemudian kalau kegiatan ekonominya adalah konsumsi, kira-kira pelakunya siapa anak-anak? Konsumen. Pintar semuanya. Jangan lupa ini nanti dicatat ya di buku kalian masing-masing. Nah, kemudian materi setelah Ibu jelaskan, sekarang saatnya kita akan bermain mengenai papan interaktif kegiatan ekonomi ini. Siapa yang suka bermain? Game. Bermain mengenai papan interaktif kegiatan ekonomi. Jadi di sini Ibu memiliki kartu jenis kegiatan ekonomi. Nah, di kartu ini nanti ada kegiatan yang termasuk kegiatan produksi, kemudian distribusi dan konsumsi. Nanti anak-anak bisa mengambil ini dan menempelkannya di sini anak-anak semuanya. Nah, kemudian sekarang saatnya berkelompok dan mengerjakan LKM. Nah, nanti akan Ibu bagi menjadi dua kelompok, kelompok depan kelompok pertama dan kelompok belakang kelompok kedua. Nah, bisa diperhatikan ya anak-anakku di situ. Nanti kalian akan menjawab pertanyaan. Nanti kalian akan menjawab kegiatan yang ada di sini, kemudian contohnya, pelakunya, dan juga nilai karakternya. Sekarang bisa dikerjakan ya berkelompok, ayo bergantian. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke ibu guru. Ada yang kesulitan atau ibu tanya? Kelompok dua. Contohnya yang gimana? Nah, ini contohnya. Bukan roti termasuk. Kalau termasuk jadi bisa dipilih di sini ya. Oh iya. Paham ya. Kelompok satu. Ini Bu gambarnya ditempel gimana? Ini gambarnya nanti kita lihat dulu ya Mbak Ratu ya. Oh. Nanti Sesuaikan yang mana? ekstrak. Tapi apa ya? Sudah selesai semuanya? Nah, sekarang dari perwakilan setiap kelompok bisa maju satu anak untuk mempresentasikan. Paketnya mana Bu? Paketnya coba Ayo anak-anak bisa maju ke depan. Tapi di buku paketnya ini beda. Ya. Ayo, Yang kegiatan satu dulu Bu. ya ayo dibaca. Jenis kegiatan ekonomi produksi, contoh di lingkungan sekitar petani menanam padi, pabrik membuat barang, kemudian pelaku ekonominya ya petaninya, pekerja pabriknya. Terus nilai karakter yang dikembangkan adalah kerja keras, inovasi, dan tanggung jawab. Kemudian jenis kegiatan distribusi, contohnya adalah pengiriman barang ke toko dan transportasi. Pelaku ekonominya adalah kurir, supir truk, pedagang, grosir. Nilai karakternya adalah kerjasama, kecepatan, dan kejujuran. Kemudian jenis kegiatan ekonomi ketiga konsumsi, contohnya adalah orang yang membeli barang kebutuhan di toko atau di pasar. Pelakunya adalah konsumen, masyarakat, kita. Nilai karakternya adalah hemat, bijaksana, dan tanggung jawab. Betul sekali. Untuk Mbak Janisa sama aja. Sama, benar. Bu. Sama ya berarti. Nah, kemudian untuk yang kegiatan dua. Kegiatan kedua, produsen ada menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ada menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, lalu menghasilkan barang atau jasa. Distributor ada menjaga barang agar sampai ke konsumen, lalu yang konsumen yaitu memberikan atau menggunakan barang atau jasa sesuai kebutuhan. Baik, kelompok satu Mbak. Sama ya. Nah, karena semuanya sudah sama, ayo kita beri tepuk apresiasi kepada semua kelompok. Dikasih apa? Dikasih W, kasih
semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan dan apakah ada kesulitan? Tidak ada ya. Baik. Nah, jadi berdasarkan kita kembali di awal gambar-gambar tadi, kira-kira bagaimana proses nasi, kemudian seragam dan TV ini bisa sampai ke kita? Ada apa saja? Produsen, kemudian distributor, dan kita konsumsi yang kita gunakan sehari-hari. Nah, kemudian sehingga kesimpulan pada pembelajaran hari ini, tadi nasi itu dari petani, kemudian disalurkan ke pedagang dan kita konsumsi, seragam juga dibuat penjahit, kemudian dapat kita gunakan, kalian anak-anak gunakan, dan juga televisi dibuat pabrik, kemudian bisa digunakan masyarakat. Nah, hal tersebut sangat menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi itu sangat penting. Nah, untuk tugas pembelajaran selanjutnya Ibu akan memberikan PR untuk di pertemuan selanjutnya. Nah, nanti anak-anak semuanya bisa membaca, kemudian merangkum di buku tulis mengenai topik B atau topik yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang apa anak-anak? Kegiatan jangan lupa loh ya tugasnya nanti. Nah, karena pembelajaran telah selesai, sebelum pulang marilah kita pulang terlebih dahulu. Ayo kita pulang. Dapat ilmu, berkemas, duduk rapi, siap berdoa. Let's go! Baiklah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu izin mengakhiri. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan. Dan terima kasih kepada anak-anakku semuanya karena sudah antusias sekali dalam pembelajaran hari ini, supaya kalian bisa meningkatkan dan terus semangat di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Nah, untuk penutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, akan dipimpin oleh Mbak Aulia. Duduk siap, berdoa mulai, berdoa selesai. Amin. Nah, sekarang Ibu izin mengakhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan.